Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak yang dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita pagi hari ini untuk datang kepada Tuhan. Mazmur 71 ayat 14 mengatakan, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau tinggikan Dia pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berikan puji-pujian kami hanya kepada Engkau, karena Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita mau katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindungan kami. Amin. Perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari kita katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, yes, hanya kepadamu Tuhan ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami berikan penghormatan, kami penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
pujian hanya kepada Engkau Tuhan, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau, sumber pengharapan kami, kekuatan kami. Haleluya, Kau kota benteng kami, Kau gunung batu kami. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ya rarama ya nama ya nama se sikaya nara ya nama shiri. Haleluya, 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 haleluya. Besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan, semua akan melihat. Besar Kau Tuhan, Engkau besar Tuhan. Besar Kau Tuhan, betapa besar. Yes, Kau Tuhan, semua akan melihat. Besar Kau Tuhan, katakan nama di atas segala nama, di atas segala
yang besar, nama-Mu berkuasa di atas segala-galanya Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami semua boleh ada dalam keadaan sehat, sempurna di dalam Engkau Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu bagi kami semua Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah bagi kami Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau yang berkati, urapi hamba-Mu, pakai lidah bibirnya Tuhan. Agar setiap firman yang disampaikan pagi hari ini Tuhan, jadi berkat bagi kami semua, jemaat Tuhan yang mendengar dan mengikuti ibadah secara online ini Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu yang akan menguatkan kami, firman-Mu yang akan mengubah setiap kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sekali lagi kami berdoa dan kami siap untuk mendengar setiap firman yang disampaikan pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya bahwa kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan kita semua ada di dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita tahu bersama bahwa kurang lebih 209 negara termasuk Indonesia sedang menghadapi masalah yang serius. Masalah yang sedang dihadapi kita ini adalah masalah virus corona yang begitu banyak menghancurkan tatanan ekonomi Indonesia. Di bidang perekonomian Indonesia sedang mengalami krisis. Ketika masalah ini belum diselesaikan, maka dampak yang besar adalah krisis ekonomi yang sangat-sangat luar biasa yang terjadi atas bangsa kita. Di dunia pariwisata butuh banyak pariwisata yang ditutup. Di dunia perhotelan butuh banyak hotel yang ditutup. Dan kita melihat bahwa tidak sedikit orang-orang, para karyawan di hotel telah dirumahkan, bahkan ada yang di PHK. Ini ada masalah besar yang dihadapi oleh bangsa kita. Saudara kasih dalam Tuhan, dengan virus corona ini kita melihat bahwa bukan sekedar ekonomi yang sedang mengalami krisis, tetapi kita bisa melihat bahwa begitu banyak orang-orang, bahkan sudah ribuan, mereka jatuh di dalam sakit penyakit terkena virus corona. Dan kita mendengar berapa banyak yang sudah meninggal karena virus corona. Nyanyian tangisan, nyanyian kepedihan, nyanyian ketakutan, nyanyian kekhawatiran sedang mengintimidasi begitu banyak orang. Dan termasuk anak-anak Tuhan, termasuk orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Mereka menghadapi satu masalah yang besar. Saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar bahwa begitu banyak anak-anak Tuhan saat ini mengalami ketakutan. Dan kita mendengar bagaimana ada hamba Tuhan meninggal karena virus corona. Seringkali kita bertanya, mungkin ada anak Tuhan yang bertanya, kenapa bisa terjadi semua ini? Seolah Tuhan berdiam diri, seolah Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan mendengarkan doa kita. Dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada, bahwa masalah yang kita hadapi sekarang ini, kita belajar dari kacamata Tuhan. Dan saya melihat bagaimana iman orang percaya pada Tuhan sedang diuji saat ini. Bagaimana iman anak-anak Tuhan saat ini sedang dibentuk. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus mengajarkan ada dua tipe orang percaya pada Tuhan. Yang pertama, tipe orang percaya yang bodoh dan tipe orang percaya yang bijaksana. Orang percaya yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sementara orang yang bodoh adalah orang yang mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan. Ketika banjir datang, ketika badai datang, ketika topan datang, orang bodoh rumahnya mengalami kehancuran yang parah, mengalami kerusakan yang parah. Kenapa? Karena dasarnya dihancurkan. Sementara orang yang bijaksana rumahnya tidak hancur, dia tetap berdiri. Kenapa? Karena dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dengan adanya peristiwa sekarang ini,
virus yang ada saat ini, kita benar-benar diuji, kita bisa melihat apakah kita sungguh benar-benar kehidupan kita dibangun atas dasar firman Tuhan atau tidak. Ketika kita membangun iman kita, ketika membangun kehidupan kita di atas dasar firman Tuhan, maka apapun yang terjadi, kita tetap kuat. Kenapa? Karena Tuhan berikan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, sebentar kita akan melihat bagaimana hati Tuhan dinyatakan buat kita semua. Apa yang Tuhan disampaikan buat kita semua. Beberapa minggu yang lalu, kami sekeluarga, saya, istri, dan anak-anak, kami memberikan pujian penyembahan bagi Tuhan. Dan memberikan pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Dan ketika kami memberikan pujian ini, kami merasakan hadirat Tuhan. Kami merasakan bagaimana Tuhan hadir. Kami merasakan bagaimana Tuhan mengurapi kami semua. Kami semakin masuk dalam hadirat Tuhan. Kami semakin masuk dalam penyembahan pada Tuhan. Ketika kami menyembah dalam hadirat Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kami bagaimana kami menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kami memiliki hati yang menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tema pagi hari ini akan saya sampaikan, saya kasih judul menyenangkan hati Tuhan di tengah badai kehidupan. Menyenangkan hati Tuhan di tengah pergumulan hidup kita. Menyenangkan hati Tuhan di tengah gelombang laut yang besar. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika kami menyembah pada Tuhan, Tuhan ajarkan sungguh-sungguh bagaimana kami harus menyenangkan Tuhan, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami menyembah dalam hadirat Tuhan, semakin masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan berfirman pada saya. Tuhan ingatkan di dalam Yosua pasal 24, bagaimana Yosua di hadapan Tuhan, di hadapan para raja-raja, di hadapan para tua-tua bangsa Israel saat itu. Dia mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah pada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, keputusan diambil oleh seorang yang bernama Yosua adalah keputusan yang baik, keputusan yang tepat, keputusan yang berkenan di hadapan Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah pada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, ibadah kepada Tuhan ada sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah kepada Tuhan ada sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ibadah yang bagaimana? Yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Roma pasal yang 12 ayat 1, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, perhatikan baik. Rasul Paulus menasihatkan dengan kata yang luar biasa. Karena itu persembahkanlah tubuhmu. Saudaraku kasih dalam Tuhan, tubuh berbicara tentang aktivitas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Aktivitas orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dimanapun kita, apapun kondisi kita, apapun kegiatan kita, itu ada merupakan ibadah pada Tuhan. Ibadah artinya bahwa ibadah kepada Tuhan bukan sekedar kita datang ke gereja tiap hari Minggu. Kita akan pujian yang sama, memberikan persembahan, mendengarkan firman Tuhan lalu pulang. Ibadah itu sesungguhnya adalah mempersembahkan seluruh aspek hidup kita kepada Tuhan. Karena itulah ibadah yang berkenan di depan Tuhan. Mempersembahkan hidup kita dan hidup yang berkenan, hidup yang berlayak di depan Tuhan, hidup yang kudus di depan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan di tengah gelombang yang kita hadapi, di tengah masalah yang kita hadapi. Banyak orang berseru pada nama Yesus. Itu tidak salah. Tapi seringkali kita datang kepada Tuhan ketika ada masalah. Kita berseru pada Yesus. Pagi hari ini saya akan mengajarkan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka di dalam Yosua pasal 24. Ayat 14 sampai dengan 15. Saya akan bacakan buat kita semua. Oleh sebab itu,
Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini pada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hidup yang menyenangkan Tuhan adalah yang pertama, adalah ibadah kepada Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Yosua menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel adalah latar belakang membuat Tuhan mau menyampaikan isi hati Tuhan melalui Yosua. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dicintai oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Dan Yosua menyampaikan perbuatan Tuhan yang telah dilakukan atas bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar di tanah Mesir, bagaimana bangsa Israel di tanah Mesir tidak maksimal untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Bangsa Israel diperlakukan oleh bangsa Mesir seperti budak. Dan Tuhan mendengar jeritan bangsa Israel saat itu. Dan Tuhan mengingat bagaimana perjanjian Tuhan dengan Abraham. Bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham, keturunan Abraham akan menjadi banyak seperti pasir di lautan, seperti bintang di langit. Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, di mana bangsa Israel akan menerima keberkatan dari Tuhan, di mana bangsa Israel akan dituntun oleh Musa mencapai kemaksimalan hidup, masuk dalam perjanjian Allah, masuk dalam tanah perjanjian dengan Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, kita lihat bahwa bangsa Mesir bangsa Israel melihat bagaimana Tuhan menolong. Bangsa Israel melihat kuasa dan mujizat Tuhan itu dinyatakan di situ. Dan ketika bangsa Israel mengalami kebuntuan, dan saat itu dia menghadapi kebuntuan, dia tidak ada jalan lagi karena di depan bangsa Israel adalah lautan, Laut Teberau. Sementara pasukan Mesir dengan kekuatannya dan perlengkapan senjata berperang, dia mengejar dan semakin dekat. Dan saat itu Tuhan mengadakan kuasa dan mujizatnya. Laut Teberau dibelah menjadi dua, dan bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Akhirnya bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan. Begitu dahsyatnya, luar biasanya bangsa Israel dipelihara, dilindungi, disertai oleh Tuhan Yesus. Ketika dia berjalan dari tanah Mesir, ketika berjalan padang gurun, pada siang hari Tuhan bilang, firman Tuhan berkata, tiang awan menyertai, pada malam hari tiang api menyertai. Bagaimana Tuhan melindungi bangsa Israel. Tetapi di dalam kitab Korintus katakan bahwa Israel sebuah peringatan. Tuhan berkata, sungguh pun demikian, sebagian bangsa Israel tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini sungguh tragis Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Bangsa Israel umat pilihan Tuhan, tetapi tidak semua masuk dalam tanah perjanjian. Yang masuk hanya Yosua dan Kaleb beserta bangsa Israel yang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini ada kisah yang menyedihkan. Kenapa bisa terjadi? Ini menjadi peringatan buat kita sebagai orang percaya yang hidup di zaman akhir. Bangsa Israel tidak takut akan Tuhan. Dia berontak pada Tuhan. Dia melakukan dosa kejahatan di mata Tuhan. Dia melakukan penyembahan berhala. Dia melakukan dosa percabulan, mencobai Tuhan Allah dan bersungut-sungut. 5 dosa itu membuat bangsa si Israel tidak masuk dalam tanah Kanaan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Kalau bangsa Israel telah mengalih hal yang buruk, jangan itu terjadi atas kita sebagai anak Tuhan pada saat ini. Mari kita beribadah dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti bukan apa yang saya mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Takut akan Tuhan berarti kita melakukan kehendak Tuhan, kita tunduk pada Tuhan Yesus. Itulah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tidak pernah bicara tentang gedung yang megah, gedung yang indah. Takut akan Tuhan tidak pernah bicara siapa yang berdiri di atas mimbar ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Takut akan Tuhan tidak pernah berbicara tentang hingar-bingarnya satu musik penyembahan yang dinaikkan pada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah mencari penyembahan. Tuhan mencari hati yang menyembah. Saudara dan saya. Bicara tentang takut akan Tuhan adalah sikap hati yang menghormati, menghargai kehadiran Tuhan. Begitu banyak orang tidak bisa menghargai kehadiran Tuhan. Tidak beribadah dengan takut akan Tuhan. Di dalam hidupnya, tidak sembarangan, tidak seperti apa yang Tuhan mau. Satu sisi kita percaya pada Tuhan itu, satu sisi kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Tapi hidup kita tidak takut akan Tuhan. Kita sama seperti bangsa Israel menyamakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa, yang kudus, dengan kemuliaan kita sebagai manusia yang fana. Seringkali kita mengakui bahwa Yesus Tuhan. Kita berdoa berseru pada Yesus Tuhan. Tetapi hidup kita, perilaku kita tidak seperti orang yang percaya kepada Tuhan. Ini membuat Tuhan murka. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel tidak bisa masuk dalam tanah Kanaan. Tidak semua masuk dalam Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb dan keturunan bangsa Israel yang baru. Berapa tragisnya. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau membawa kita masuk dalam perjanjian, masuk dalam keberkatan dari Tuhan. Oleh karena itu mari kita beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan. Ini sangat penting. Takut akan Tuhan adalah dasar buat kita bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 147, Mazmur 147 ayat 11 berkata, Tuhan senang pada orang-orang yang takut akan Dia, pada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi Tuhan disenangkan dalam kehidupan kita ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hati yang mau dengan rela melakukan apa menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan lagi apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau itu yang kita lakukan. Karena itulah ciri orang yang takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 34, Mazmur 34 ayat 8 berkata, Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan mengutus malaikatnya pada orang yang takut akan Tuhan. Ayat 10, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Perhatikan di sini, bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan dipelihara oleh Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar pada Tuhan. Hidup kita tidak lagi mau-maunya kita, tapi hidup kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita membawa persembahan yang tidak sungguh di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita membawa persembahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, membawa api lain di hadapan Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang penuh penghargaan, dengan hati pun penghormatan akan kehadiran Tuhan. Apapun posisi kita, apapun aktivitas kita, kita sebagai karyawan, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan jujur. Ketika engkau bekerja dengan sungguh-sungguh, berdisiplin, dengan jujur, engkau sedang melakukan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika engkau bekerja dengan asal-asalan, ketika engkau bekerja dengan tidak kesungguhan, tidak jujur, maka engkau sedang beribadah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Para mahasiswa, belajar dengan sungguh-sungguh, karena ketika engkau belajar, engkau sedang melakukan beribadah kepada Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita persembahkan hidup kita sebagai ibadah yang hidup di hadapan Tuhan dengan takut akan Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan di tengah pergumulan saat ini yang kita hadapi, yang bangsa Indonesia hadapi. Yang kedua, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas. Hal yang kedua, mari kita melakukan ibadah dengan tulus dan ikhlas pada Tuhan.
Tulus dan ikhlas ini bicara tentang kemurnian hati kita di hadapan Tuhan. Sikap hati yang murni di hadapan Tuhan. Melakukan sesuatu ibadah dan motivasi yang baik, itu menyenangkan hati Tuhan. Para pelayan Tuhan, dengar baik, ketika engkau pelayanan, jangan engkau dengan motivasi karena pengen mendapatkan uang, pengen mendapat keuntungan, pengen mendapat pujian daripada manusia, tetapi memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa kita melayani ada satu kehendak Tuhan yang kita jalankan dengan murni di hadapan Tuhan. Ketika kita menolong orang lain, ketika kita memberikan bantuan pada orang lain, biar hati kita tulus di hadapan Tuhan, bukan pengen dilihat oleh orang lain, bukan pamer bahwa kita mampu memberikan pada orang lain, tidak. Tetapi bila kita memiliki hati yang sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan, ketika kita beribadah pada Tuhan, tulus, ikhlas pada Tuhan, karena itu adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan ibadah yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Jangan ada motivasi yang lain ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menyembah kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, biarlah semua disampaikan dengan hati yang tulus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kita memiliki hati murni di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Hati yang murni, ibadah yang dengan hati yang murni di hadapan Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang ketiga, hidup yang menyenangkan hati Tuhan adalah ibadah yang disertai dengan kesetiaan. Saya akan membaca sekali lagi ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Ada kata setia. Dalam kita beribadah kepada Tuhan, kesetiaan beribadah kepada Tuhan ini sangat penting. Banyak orang-orang yang tadinya percaya tidak setia kepada Tuhan. Ketika menghadapi pergumulan hidup, dia tidak tahan dari meninggalkan Tuhan. Ketika menghadapi gelombang kehidupan, dia meninggalkan Tuhan. Yang Tuhan mau, kita memiliki hati yang setia dan beribadah kepada Tuhan. Dan melayani Tuhan, hati yang setia. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat contoh di dalam Kisah Para Rasul 16. Kisah Rasul pasal 16 bagaimana Paulus dan Silas ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ketika dia menyampaikan firman Tuhan ke banyak orang, Paulus dan Silas mengalami aniaya yang luar biasa sekali. Ketika ada di Filipi, ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ketika dia mengusir roh jahat, orang tidak menyukainya. Dan kita bisa melihat bahwa Silas dan Rasul Paulus ditangkap oleh banyak orang dan dibawa kepada pembesar. Dan dia didera, dia disiksa begitu sakitnya. Dan ketika sudah disiksa, dia dilemparkan ke penjara. Dan ketika di penjara, dia dimasukkan ke penjara yang paling bagian tengah. Bukan sudah di penjara, kakinya dipasung dengan kuatnya. Dan kalau kita bisa melihat bahwa tidak mungkin Rasul Paulus dan Silas bisa keluar dengan bebas, bisa keluar atau melarikan diri, karena kakinya terpasung. Dengan kondisi badan yang sudah didera oleh banyak orang, bagaimana kondisi tubuhnya saat itu, mengalami kesakitan, mengalami kepedihan. Tetapi kita melihat, kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus dan Silas mengalami penderitaan. Dia disiksa, dimasukkan ke penjara, kakinya dipasung dengan kuat. Dan tidak mungkin dia bisa keluar. Tetapi ayat 25 berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang kuman lain mendengar mereka. Perhatikan baik. Di dalam keadaan tidak memungkinkan dia bisa menyembah. Tidak memungkinkan dengan kondisi badan begitu sakit karena didera oleh banyak orang. Tetapi dia
tetap berdoa dan memuji-muji kepada Allah. Dia tetap memuji Tuhan dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Hati yang tulus di hadapan Tuhan. Dia menyadari bahwa penderitaan yang dia alami, ada penderitaan yang diinginkan oleh Tuhan. Dia tidak ada kata-kata bersungut-sungut, tidak terlontar kata-kata yang menyalahkan Tuhan. Tetapi tengah malam ketika di penjara, dia menaikkan doa kepada Tuhan. Dia menaikkan puji-pujian kepada Allah, bukan kepada manusia. Dia memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan, hati yang setia kepada Tuhan, tetap menyembah pada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika doa, ketika pujian dinaikkan pada Allah dari orang yang setia, dari orang memiliki hati yang setia, hati yang murni di hadapan Tuhan, terjadi kuasa dan mujizat yang sangat luar biasa. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudaraku, kita lihat ketika doa dinaikkan, ketika pujian dinaikkan bagi Allah dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dengan hati setia kepada Tuhan, ada kuasa, ada mujizat, ada kelepasan di situ. Saudara bisa bayangkan ketika mereka dengan pujian dikatakan terjadilah gempa bumi yang hebat, sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Pintu yang terkunci terbuka. Pasungan yang membuat kaki Rasul Paulus dan Silas itu terbuka. Begitu ajaibnya Tuhan. Pujian penyembahan dinaikkan kepada Tuhan. Ada kuasa, ada pujian. Dan Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir ada kelepasan, ada kemerdekaan. Bukan sekedar itu. Ada keselamatan terjadi. Ayat 27 saya akan bacakan. Ketika kepala penjara itu terjaga dan dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ayat 28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Ketika kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ayat 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Ketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Saudaraku kasih dalam Tuhan, bukan sekedar terjadi mujizat dan kuasa, bukan terjadi kelepasan saja, tetapi ada keselamatan. Nama Yesus diproklamasikan di situ. Percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka engkau akan selamat. Saudaraku kasih dalam Tuhan, dampak pujian, doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat. Ada keselamatan bagi orang yang mendengar. Betapa dahsyatnya memiliki hati yang setia kepada Tuhan. Hati yang murni di hadapan Tuhan. Saat itu Silas dan Paulus berdoa, menaikkan pujian dengan hati murni. Dia tidak minta untuk keluar dari penjara. Dia tidak minta untuk terlepas dari penderitaan. Ketika dia dilepaskan dari sesuatu yang mengikat dia, kakinya dipasung. Secara manusia, pikiran manusia percaya bahwa dia bisa lari karena dia terlepas. Tetapi dia tetap di situ. Artinya dia motivasinya jelas. Ketika dia berdoa, dia berseru pada Yesus, ketika dia memberikan pujian, motivasinya bukan untuk diselamatkan, bukan untuk dibebaskan, bukan untuk lepas dari penderitaan. Tetapi dia memiliki hati yang murni, yang mau menyembah Tuhan, yang mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Terjadilah kuasa dan mujizat. Jadi mari anak-anak Tuhan, mari kita sebagai orang percaya, kita beribadah kepada Tuhan dengan setia. Dan yang terakhir, apa yang Tuhan mau supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan?
Saya akan bacakan kembali dalam Yosua pasal 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadah kepada Tuhan. Sudah mengasihi dalam Tuhan. Yang keempat adalah jangan ada Allah lain selain Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, Dia Allah yang cemburu. Jangan pernah ada Allah lain dalam kehidupan kita. Jangan kita satu sisi menyembah kepada Tuhan, tetapi kita menyembah pada berhala. Jangan kita percaya pada Yesus, tetapi kita percaya pada berhala. Itu ada membuat murka Tuhan bagi kita semua. Jadi jangan ada Allah lain selain Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang kita sembah, hanya Tuhan Yesus yang kita tinggikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika engkau mengalami ketakutan yang berlebih, ketika engkau mengalami kekhawatiran yang berlebih, saya mau katakan bahwa itu akan menjadi Tuhan dalam hidupmu. Itu akan menjadi Raja dalam hidupmu. Dan itu akan memerintah dalam hidupmu. Dan engkau hidup terus dalam ketakutan. Kau tidak berani melangkah karena engkau dikuasai oleh Raja ketakutan. Yang Tuhan mau, jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan selain Yesus Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup membebaskan kita. Dia Tuhan yang memelihara hidup kita. Jadi mari, jangan ada Allah lain dalam kehidupan kita selain Yesus Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kurang lebih 2 minggu lalu kita sudah memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dia disalib untuk menanggung dosa-dosa kita. Dia disalib untuk menanggung kutuk-kutuk dosa kita. Dia disalib untuk menanggung sakit penyakit kita, penderitaan kita. Dia mati bersama dosa-dosa kita, kutuk-kutuk kita, penderitaan kita, sakit penyakit kita. Dan puji Tuhan, pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia hidup. Ketika dia bangkit, dia hidup. Dosa telah dikalahkan, maut telah dikalahkan, penderitaan telah dikalahkan, sakit penyakit telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang bertobat, mengalami kelahiran baru, dibaptis bersama Yesus, mati bersama Yesus. Dia bangkit bersama Yesus. Ketika anak Tuhan dibaptis dan bangkit bersama Tuhan Yesus, artinya bahwa dosa tidak berkuasa dalam kehidupan kita. Sakit penyakit tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang telah membebaskan, karena Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan, Tuhan yang telah memberikan kemenangan buat kita. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia hidup selamanya. Imani bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan. Kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan itu. Dan saya percaya, orang-orang yang sungguh hidupnya memberikan dirinya kepada Tuhan, dosa tidak berkuasa lagi. Sakit penyakit tidak berkuasa lagi. Penderitaan, kutuk tidak berkuasa lagi. Kenapa? Karena Yesus telah memberikan kemenangan. Dan saya percaya, kalau saat ini kita berperang, kita saat ini berjuang, bukan untuk memperoleh kemenangan lagi, karena kemenangan sudah Tuhan kasih buat kita. Kalau saat ini kita berjuang, berperang, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, untuk membawa orang-orang yang belum percaya, menjadi percaya pada Yesus. Itulah peperangan yang kita hadapi sekarang. Kemenangan demi kemenangan akan kita raih bersama Yesus Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari hiduplah sebagai orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan di tengah pergumulan hidup kita. Hidup menyenangkan hati Tuhan di tengah pergumulan kita. Dengan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Beribadah kepada Tuhan tulus dan ikhlas. Beribadah kepada Tuhan dan setia. Dan jangan ada Allah lain selain Yesus dalam kehidupan kita. Itu adalah ibadah kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan. Di tengah badai hidup, biar kita memiliki komitmen untuk tetap mau beribadah kepada Tuhan, untuk tetap mau setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jadilah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Jadilah orang percaya mengerti isi hati Tuhan. Ketika kami diajar oleh Tuhan menyenangkan hati Tuhan, saya mau menjalani hidup hari ke hari selalu ingat firman yang menjadi rema saya. Saya perkatakan, takutlah akan Tuhan, ibadah tulus dan
ikhlas, tulus, dan setia. Jangan ada Allah lain di hadapan saya, di hadapan Tuhan selain Tuhan Yesus. Saya terus kumandangkan dan berkali-kali saya menyampaikan kepada istri dan anak-anak ketika kami sebelum berdoa, ketika kami sudah penyembahan, kami telah berdoa, kami selalu mengingatkan mereka bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jangan kita datang kepada Tuhan sekedar membawa proposal. Tuhan, saya butuh ini, Tuhan, saya butuh ini, Tuhan, saya perlu ini, saya takutin sangat itu. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan dengan membawa hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah yang kudus, sebagai ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari ini yang indah ini Tuhan. Kami telah belajar kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Kehidupan yang berkenan di hadapan Kau Tuhan Yesus. Di tengah pergumulan, di tengah persoalan, di tengah sesuatu yang kami hadapi saat ini Tuhan. Biarlah kami tetap beribadah hanya kepada Engkau. Dengan takut akan Tuhan. Tulus, ikhlas, dan setia. Bahkan tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan, dimanapun umat Tuhan saat ini berada Tuhan. Tuhan berkati mereka. Biarlah mereka sungguh-sungguh mengambil satu keputusan bahwa kami sekeluarga akan menyembah Tuhan, akan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oleh Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya saudara menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya turun berkat Tuhan atas setiap pribadi di dalam rumah masing-masing dimanapun sudah berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.